akan buka dengan pembacaan bersama surah Al-Qari'ah secara terpimpin. Saya bacakan satu kali, bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik jemaah sekalian, dalam surah Al-Qari'ah ini ada beberapa posisi ataupun beberapa tempat yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama di ayat pertama, di ayat kedua, ayat ketiga. Hati-hati dalam membunyikan huruf lam yang sukun. Al-Qari'ah, jangan sampai memantul seperti itu. Mal-Qari'ah wa ma ad. Tapi kalau ada itu wajib dipantul. Ya, kalau alnya jangan. Wa ma adraka malqa, jangan ada malqari'ah, hilangkan di antara kita ya, huruf lam. Selanjutnya ayat keempat, yauma yakunun. Nah, di sini ditahan dulu sedikit. Nasukal, yang pertama sunya menggunakan sin biasa, tapi hati-hati setelahnya pakai shin. Kal farashil, dan di ujung ditutup dengan huruf tha. Nah, ini lengkap sekali jemaah untuk latihan kita antara sin, shin dan huruf tha. Kal farashil mabthuth. Nah, dia tidak berdesis ya, di ujungnya huruf tha. Makanya jangan sampai diterobos sadayana jadi huruf s. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wah, ya ditodong sadayana sin, atau semuanya jadi shin. Kal farashil mabshush.
Oyong lekoh nya ulah gitu oge ya. Jadi disesuaikan, dikembalikan pada yang tertera pada tulisan Al-Qur'annya. Nah itu kadang-kadang saya juga kalau lagi nggak fokus nih suka pabelit itu sin, shin atau tha gitu. Makanya salah satu pentingnya kita ketika hafalan sudah ada di kepala, jangan merasa pede dengan hafalan kita. Mungkin ada huruf yang tertukar, ada bacaan yang keliru, ada panjang yang tidak terbaca, ada pendek yang kepanjangan. Makanya penting kita membuka kembali mushaf Al-Quran kita, walaupun surah Al-Ikhlas sekalipun. Kita lihat kul huwa teh nganggo ha, huwallahu atau huwallahu, ahad atau ahad. Maka itu penting kita membuka mushaf kembali jemaah sekalian ya. Nah, itu yang pertama itu. Jadi penting kita membuka agar kita mengetahui asal dari huruf-huruf yang kita baca berdasarkan penulisan yang betul. Ayat yang kelima, kal-ihnil. Jangan sampai baca kal-ihni. Jangan menggunakan hamzah tapi gunakan ain. Kal-ih. Betul. Nil manfush. Di ujung dengan shin lagi, mangnya ditahan dengan ikhfa ataupun disamarkan pembacaan nunnya. Manfush, komo mampus ulahnya. Manfush. Faam ditahan, mang ditahan. Thaqulat. Nah, biarkan ujung lidah kita dalam membunyikan huruf ta yang sukun, thaqulat. Ujungnya ada huruf ataupun ada udara yang dialirkan sedikit, Pak. Thaqulat. Nah, biarkan udara itu keluar sedikit. Jadi jangan ditahan. Thaqulat mawa itu teh kurang sempurna. Ya, biarkan sedikit udara dialirkan. Thaqulat. Nah, seperti itu. Dan di ujungnya huruf H besar kalau diberhentikan jadi sukun. Mawazinuh. Iya, kalau berhenti walau panjang ini jadi sukun. Karena ini kalau dipanjangkan menjadi mad silah. Iya, mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di ujung kalau berhenti menjadi huruf H. Huruf ta-nya berubah menjadi huruf H. Kenapa alasannya, Pak? Sebabnya apa nih? Karena huruf ta yang tertera pada tulisan ini berbentuk ta marbutoh, bukan ta maftuha. Ari ta maftuha sapertos kumaha eta dina sakulat nu tadi nu di awas ayat 6 mang sakulat. Ta huruf ta yang seperti itu bentuk terbuka disebut maftuha. Kalau ta-nya terbungkus, terikat dan bulat simpul maka disebut ta marbutoh gitu. Radiyah. Iya, jadi huruf H ya. Marbut, mantangna nu di masjid sok disebut marbut. Ya. Kunaon marbot? Karena terikat di masjid. Gak bisa kemana-mana, geraknya terbatas. Kemana-mana harus izin, bilang dulu, jangan sampai ditinggalkan. Itulah tugas dari marbut. Marbutoh kumaha? Ya, marbutoh berarti nu dicicing di masjidnya istri marbutoh. Marbut kan kita pameget gitu ya. Marbot. Nah, bahasa Arab itu teh, Pak. Ya. Wa amma man kho. Nah, ini pun dibacanya jelas nunnya. Khaffat mawazinuhu fa ditahan dulu muhawiyah. Dan di sini semuanya jemaah kita difokuskan untuk melatih huruf H besar yang biasa kita sebut dengan H besar. Letaknya di mana? Di tenggorokan bagian bawah. H. Fa ummuhu hawiyah. Jadi nggak ada H kecil. Di ayat 10 juga sama, mahiyah. Itu H-nya H besar. Tapi di ayat 11 ini kombinasi antara H yang dibaca tipis kecil, narun.
Hamiyah, ujungnya tetap kembali menjadi besar hanya. Gitu pangintennya. Nah, itu dari beberapa catatan pembacaan yang harus kita perhatikan bersama. Baik jemaah sekalian, kita masuk pada tafsir ringkas dari surah Al-Qari'ah ini. Surah Al-Qari'ah ini merupakan rentetan surah yang menerangkan bagaimana posisi dan kondisi seorang manusia ketika nanti bertemu dengan kehancuran dari alam jagat raya ini, ataupun disebut dengan kiamat. Kiamat itu maknanya adalah hari di mana kita dibangkitkan kembali. Salah satu cirinya adalah ditiupkannya sangkakala yang pertama, menghancurkan dan meluluhlantakkan seluruh apa yang Allah cipta. Di sangkakala kedua, maka seluruh manusia akan dibangkitkan di bumi yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, di tanah yang belum pernah mereka pijak sebelumnya, di udara yang belum pernah mereka hirup sebelumnya. Itulah yang disebut dengan mahsyar. Jamaah sekalian, di surah Al-Adiyat kita diberitahu bahwasanya nanti ketika waktu kiamat itu datang, kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Wa hussila ma fis sudur, dan segala apa yang ada di dalam dada kita akan Allah bongkar, Allah akan perlihatkan. Begitupun di surah Al-Qari'ah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ungkapan Al-Qari'ah. Satu kata saja yang Allah ungkapkan. Apa artinya Al-Qari'ah itu? Kalau di Quran kita Kemenag menyebut hari kiamat, memang betul. Tapi secara makna, kata yang diambil dari qari'ah itu artinya adalah hentakan jemaah, ketukan. Tapi ngetuk sanes sembarang ketuk, sanes gitu. Eta mah tandana aya tamu bade sumping. Tapi naon? Ketukan yang menghentak, dan setiap orang yang mendengarkan hentakan dan ketukan itu, dia akan terperanjat. Hatinya terketuk begitu kencang. Lamun bahasa saya memberen, lebih tepatnya digebrag gitu. Ngagebrag, misalkan meja menuju ambek, tah gitu. Dihantak begitu saja dengan begitu keras, semua orang perhatiannya akan tertuju padanya, fokusnya hilang, segala apa yang dipikirkannya hancur berantakan, buyar semuanya. Karena apa? Karena hentakan yang dia dengar, datangnya Al-Qari'ah. Ayat Al-Qari'ah, ayat Al-Ghasyiyah, apanya? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau ghasyiyah di waktu pada saat kiamat datang semuanya tertutup, berwarna hitam kelam. Kalau Al-Qari'ah ada hentakan yang begitu kencang sehingga setiap hati menjadi goncang. Itulah makna dari Al-Qari'ah. Kalaulah misalkan kita sedang berada di rumah, sedang bersantai di depan televisi, tiba-tiba ada yang mengetok, tok tok tok, kan langsung ya teteh, aya naon ya, sahaya, aya sumping rupi nama tamu sahanya. Nah, itu akan mengejutkan dirinya. Efek kejutnya ada, walaupun mengetuknya pelan. Komodelo mengetuknya tarik, dor 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 dor. Wah, eta nyingsieunan. Nah, langsung sieun naon Pak? Ketukannya pelan, tapi datang di tengah malam. Bersumber dari kamar mandi kita yang ada di dalam kamar. Tok 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 naon kita sok ngageter hati teh. Kudu kitu ege hati kita sudah bergetar. Dengan hal-hal yang kecil saja kita sudah terkejut. Apalagi nanti ketika kiamat datang menghentak begitu keras, mengetuk begitu kencang sehingga hati kita menjadi tidak akan karuan. Itu makna dari Al-Qari'ah. Dan diulang oleh Allah di ayat kedua, Mal Qari'ah. Naon eta ketukan yang kencang itu? Mal Qari'ah, apa kiamat itu? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ungkapan di dalam Al-Qur'an dalam satu ayat atau dalam dua ayat yang bergandengan, maknanya ini adalah satu penekanan dan penguatan hingga kita harus benar-benar fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah, ku kitu we ge urang tos naon ya? Mal Qari'ah. Wah, nambah kita teh penasaran. Di ayat ketiga ditambah lagi, ini triple berarti ya, bukan hanya double. Wa ma adraka, apakah ada di antara kalian yang tahu mal Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Hari kiamat yang menghentak setiap hati.
Apa yang terjadi hari kiamat? Allah jelaskan di ayat yang keempat, jemaah sekalian. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yang namanya qari'ah, ketukan yang membuat seseorang, di dalam surah Toha ayat ke-20, yauma yunfahu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ketika hentakan itu Allah bunyikan ketika datangnya kiamat, maka dilihat orang-orang itu pada hari tersebut, al-mujrimin, khususnya orang-orang yang berbuat dosa, yang punya salah, yang dia itu abai terhadap perintah, melanggar terhadap batasan dan aturan yang Allah tentukan, maka zurqa. Ketika dihentak mereka bukan hanya terkejut. Setiap orang yang terkejut pasti rona dan raut wajahnya berubah, jemaah. Jalmi digebrak ke atas sana, pasti dia langsung pucat, pasih itu wajahnya itu. Refleks, pasti itu mah. Tapi disebutkan dalam Quran, bukan hanya pucat si wajah seorang yang mendengar ketukan tersebut, tapi sampai yauma idzin zurqa, warna dari wajahnya itu berubah menjadi biru muram. Genek jamaah, sapertos jalmi nuntos ngantunkeun kumaha, cedak gitu teh. Bukan hanya ngagebeg teh langsung pucat, tapi dugikeun ka genek biru, kata Quran seperti itu. Saking kagetnya, di ayat keempat, kenapa bisa nih orang sampai kaget, sampai genek wajahnya, biru dia muram? Karena apa? Pada saat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nas, pada hari tersebut manusia itu keadaannya seperti apa? Kal farashi, sebagaimana anai-anai laron jemaah, siraru al-mabthuth, yang berterbangan. Cokwe tinggali urang ayeuna laron siraru nusok aya di masjid, ngarapung ka luhur, tos di luhur ka handap deui, ka luhur deui, nu hiji ka ieu, nu hiji ka ditu, tidak beraturan, tanpa arah dan tujuan. Mereka tidak memiliki pegangan, gak ada landasan, itu kudu ka mana gitu. Yang mereka lihat hanya cahaya saja seperti itu. Nalika wabussatil jibalu basa, nanti di ayat keempat, gunung itu diledakkan, dihancurkan. Langit ini tanpa tiang itu akan dirobohkan. Mereka akan lari mencari perlindungan. Duka ka mana? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Dan lihat siklus akhir dari perjalanan hidup surat siraru. Silaron teh kumaha perjalanan hidupna? Siraru teh awalna naon, Pak? Rayap dia teh. Rayap rinyuh. Rinyuh itu terbagi menjadi 3 koloni. Ada rinyuh pekerja, ada rinyuh itu penjaga, dan ada rinyuh itu yang mereproduksi. Nah, si laron yang keluar ini itu mereproduksi. Dia keluar di malam itu ketika biasanya lembab musim hujan, keluar mencari tempat untuk menghangatkan dirinya, dan setelah itu mencari pasangan. Setelah mencari pasangan, mereka kembali lagi ke bawah, dan kebanyakan di antara mereka mati begitu saja. Nun teu menang pasangan teh biasanya para raya, Pak. Kakarunya mantangna tong dipaehan 7 miliaran pasangan, udah 9 miliaran pasangan kurang dipaehan ya, dipiceunan, dipertoskeun, digoreng, diemam kurang. Nah, itu siraru di waktu 1 malam saja dia bertahan, fighting, dia mempertahankan hidupnya sampai terbit fajar, sudah kehidupannya bubar, habis begitu saja bagaikan manusia yang pada saat itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tafsiran mengenai kiamat itu ada 2 jemaah para ulama itu. Ada yang menyebutkan, pertama, orang yang mendapatkan kiamat itu hanya orang-orang yang fajir, orang yang bolokot ku dosa, orang-orang kafir, orang-orang yang gak mau ingat sama Allah. Itu mereka mendapatkan bagaimana nestapa kiamat menghancurkan kehidupan mereka. Tidak beriman. Ya, tapi ada juga yang menyebutkan bahwasanya orang mukmin pun dia akan merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat. Walaupun sudah meninggal sebelumnya, iya, walaupun sudah meninggal. Jadi ketika seluruh manusia telah meninggal, kita udah meninggal nih, ketika datang kiamat seluruhnya itu akan kembali dibangkitkan oleh Allah, mendapatkan bagaimana huru-hara dari kiamat itu terjadi. Pak Belit, Pak. Nah, kita saja misalkan yang sudah tahu kabar mengenai kiamat, bahwasanya kehancuran datang, nanti bintang dijatuhkan, lautan nanti diolapkeun jadi tsunami. Urang getos apal berita eta, pas ningali langsung mah anggar weh. Sami sieuna gitu. Karena belum pernah merasakan sedahsyat itu gitu ta. Jadi ada yang menyebutkan nanti semua manusia, an-nasu di sini maknanya seluruhnya merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat, bagaikan laron tepugu rasaan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang dia akan lari dari saudaranya.
ummihi wa abihi, begitupun dia akan lari menjauh dari ibunya yang senantiasa dia dekap, dia sayang, dia elus, dia rawat. Wa abihi, bapaknya pun dia akan tinggalkan begitu saja, mencari keselamatan untuk dirinya. Gitu kedatang kiamat teh kal faroshil mabthus, tah sapertos rinyuh ketet apung-apungan teu pararugu, pada akhirnya mati seluruhnya. Ya. Itu jemaah sekalian. Di ayat kelima, wa takunul jibalu, bagaimana tidak nih seorang manusia ketika dihentak dengan datangnya kiamat, dia akan menjadi biru wajahnya. Pertama tos para rugut ayat tujuan hirupna. Yang kedua, wa takunul jibalu, dan dilihat oleh mata kepalanya sendiri secara langsung al jibal. Naon jibal teh? Eta gunung, tangguban parahu, manglayang, gunung gede, gunung salak, sadaya gunung nu aya ngahimpun ngariung di Bandung, ku urang ketinggal biasa nama aduh meuni endah, hoyong hiling ka puncak, hoyong hiling ka ditu, hoyong hiling ka dieu. Tapi nalika pada saat kiamat, kal ihnil manfus, itu gunung yang begitu indah, yang begitu besar, mempesona, berubah bagaikan apa? Al-ihn itu bagaikan bulu-bulu. Kalau bahasa tafsiran dari Imam As-Sa'di itu, kalau kita punya pakaian jamaah dari bahan kain wol, ya kan itu kan berbulunya, itu gampang tuh terurai, terlepas bulunya, dikebringkeun gitu tak bulu nanti anu ngararapung tak sapertos kitu. Kal ihnil manfush, diledakkan, dihancurkan, dibenturkan, berhamburan begitu saja bagaikan bulu-bulu. Eta nusa gede kitu gunung, Pak. Tupang tingginya naon Jayapura nya, gunung paling tinggi di Indonesia itu Rinjani, begitu indah eksotis. Tah eta nu arageung gitu teh bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan ketika datangnya kiamat. Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kalaulah misalkan ada seorang yang sombong, manusia yang punya rasa sombong, rasa agul ku dirina, ku kahebatana, ku pencapaiana, ku tinggi posisina, ku Allah mendibandingkan. Emang satinggi naon posisi anjeun jeung gunung, jangkungan mana anjeun jeung gunung sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, walan tablughul jibala tulan. Setinggi apapun engkau dengan kesombonganmu, maka engkau tidak akan bisa pernah melewati tingginya gunung. Sakuat naon ge raga anjeun, moal bakal tiasa sakuat gunung. Naon nu bade ku anjeun sombongkeun gunung we nu kuat, nu jangkung, nu hebat, nu hade, nu begitu indah saja dia bersujud dan bertasbih kepada Allah. Nah anjeun bet kitu sombong nah. Gitu. Ku Allah teh dibandingkeun ieu jalmi anu ngarasa hebat, nu ngarasa luhur tah jeung gunung. Luhuran mana jeung gunung? Jeung cang listrik ge elehnya, ku tower ge eleh ya. Ku STB ge eleh mela-melu ieu komo deui ku gunung cenah. Urang ngarasa hebat, kuat badan urang. Di pasian hujan 7 hari 7 malam angger we ripuh. Ya. Gunung kahujanan, kapanasan, sugan batuk. Ya paling seberapa puluh tahun sekali atau sakalina batu kan orang lalumpatan. Nah iya, kamu lawan panas tiris gitu ya gunung moal tiasa. Nah, kumaha walan tablughul ardu jibtulan. Enggak mungkin kalian itu bisa lebih hebat dibandingkan gunung. Nah, gunung sapertos ageng kitu we kal ainil manfush, dihambur-hamburkan oleh Allah bagaikan bulu-bulu saja. Kalau misalkan gunung sudah hancur, gunung sudah dicabut. Kalau dalam surat Al-Waqiah itu, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am munbatha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan gunung sudah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, fakanat haba'am munbatha, dia bagaikan debu saja. Kalau di sini bagaikan naon? Bagaikan bulu-bulu. Kalau ini dalam surah Al-Waqiah itu bagaikan debu yang dihembus-hembuskan. Nu ditiup ku angin. Gitu. Gunung saageng gitu komo diurangnya. Ya Allah.
Segitu hebatnya. Dan setelah seluruhnya hancur jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la tara fiha, di dalam surat Toha ayat 107, engkau tidak akan bisa melihat lagi gunung-gunung itu, mereka sudah hancur lulu lantah, rata dengan tanah, iwajaw wala amta. Enggak ada lagi nanti denah daerah dataran yang tinggi, wala amta, enggak ada lagi yang rendah. Ta'enu legok, ta'enu muncunghul kaluhur, sadayana rata jamaah. Tos beres kiamat teh kete mahsyar teh rata, saujung pandang saujung deuleu teh rata sadayana. Daya deui. Daya. Maknanya apa? Manusia itu semuanya pun rata sama. Nu baheulana pangkatna di dieu. Banyak seueur, embel-embelnya begitu banyak. Nanti mah ketika dibangkitkan mah rata. Orang teh jeung Josbus teh rata. Jeung sadaya ulah dikumpulkeun kan orang-orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan orang-orang yang dia sayangi. Orang sayangna kan Rasulullah, mudah-mudahan dengan Rasulullah, dengan umatnya Rasulullah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ulah Pak. Nah seperti itu. Selanjutnya apa? Nah ini sudah digambarkan oleh Allah bagaimana kehancuran detik-detik ya pada saat huru hara kiamat terjadi. Fa amma man thaqulat mawazinu, di ayat 6 barulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebuah pelajaran yang begitu dalam ya. Apa ini? Fa amma, maka siapa, maka adapun man, orang-orang yang, maka siapa saja orang-orang yang thaqulat. Thaqulat teh naon Pak? Thiqol, berat. Thaqulat teh berat. Naon anu berat? Mawazinuhu, timbanganana, sanes timbangan awakna, sanes salirana. Abi saageng kieu boh teuing ke pas amal nama satai kuku gente misalkan. Meureun ayeuna urang 80 kilo, 70 kilo, aya nu sakintal, pas ditimbang ka saya nama seberat sayap nyamuk saja tidak kebaikannya. Tapi yang ditimbang itu apa? Mawazinuhu di sini maknanya timbangan-timbangan mengenai amal kebaikan. Amalan-amalan kebaikan teh berat saur Allah teh gitu. Nah, ada yang mengkritisi mengenai ayat ini. Mawazin itu maknanya adalah timbangan-timbangan. Kalau sedikit atau fardunya ataupun infirodnya, kan kalau mawazin itu jamak. Kalau bentuk satuannya itu adalah mizan. Mizan itu timbangan. Kalau mawazin itu timbangan-timbangan. Edu nyebut ke nu ngaranna timbangan mah tuh kudu bentuk nu konkret. Lamun amalan mah abstrak, da teu apal ayeuna beratna sedekah teh sakumaha, urang salat teh sakumaha beratna, da eta mah amalan teh anu apal atuh. Edu nyebut kitu. Maka ieu tidak pas ini cenah gitu ayatnya. Anjeun masuk mikiran ayat omongan Allah ku keterbatasan akal. Nah itu salah. Allah nu mampu membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret, atau yang konkret menjadi abstrak, mudah bagi Allah. Atau Allah rubah karena ini satuan yang diukur itu atau yang ditimbang itu sesuatu yang abstrak, maka Allah buat timbangan untuk mengukur sesuatu yang abstrak. Apa sulitnya bagi Allah? Mudah. Lawan ku urang mah teu kaemutan. Nya ayeuna lawan misalkan meja sabaraha kilo katimbang da ieu mah konkret cenah. Gula 1 kilo, jeung kapas 1 kilo, beratan mana Pak Asep? Sami lebih tenang. Udah berat Mas Sami, tapi bentuknya mungkin lebih banyak kapas mah gitu. Ya, kita hanya memikirkan sesuatu dengan keterbatasan akal kita yang dibandingkan menafsirkan ayat Allah Subhanahu. Jadi jangan ditimbang ini dengan sesuatu hal yang hanya sebatas akal. Di sini Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, bisa merubah segala satu satuan yang awalnya konkret menjadi abstrak, abstrak menjadi konkret. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mah ngukur teh lain wungkul ku wujud, tapi ditingali eta teh motivasi hate urang teh ngalakukeun naon teh katinggal ku Allah mah tuh. Salatna sami jamaahnya subuh jeung subuh, tapi amalanna teh beda engke teh. Beberatana teh beda, satuan masanya itu beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala moal sami. Ya. Tiasa jadan tadi nu jandan imam teh pahalanya lebih sedikit dibandingkan makmumnya. Karena imamnya salah maca duha. Alhamdulillah jadi kayak timang faagna, aduh ngahulang dari teh. Fa'awa jadi faagna gitu nya.
Aduh ya Allah, astagfirullah. Makanya pentingnya kita beristighfar selepas sholat. Ada saja ya kekurangan dari sholat kita teh. Ya bisa saja nih bagian saf yang di depan itu lebih rendah pahalanya dibandingkan saf yang kedua, lebih sedikit dibandingkan saf yang masbuk. Bisa jadi karena Allah memandang sesuatu itu bukan hanya dari real mata saja yang bisa terlihat, tapi dilihat dari sejauh mana keikhlasannya. Nyebatkan alhamdulillah, kata Nabi Muhammad SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Yang namanya ungkapan alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan kita di hadapan Allah. Padahal ringan, nyebut kenaon alhamdulillah. Tapi lamun dibarengan ku hate nu bersih, diucapkan sareng seurang ngagawean migawean sesuatu. Ketika kita sudah bekerja nyebutkan alhamdulillah, sudah menggantungkan diri kita, usaha lahir kita, batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah itu teh tamlaul mizan. Tuh mizan teh akan menjadi berat dengan ungkapan alhamdulillah kita. Bisa jadi bacaan kita yang 1 juz setiap hari dikalahkan dengan ucapan alhamdulillah. Karena dimacakeun sajuz mah hoyong katembong teh, katuntut teh, teu ikhlas. Bisa jadi. Ya, gitu. Ayeuna kita bobogohan. Menang pahala atau menang dosa, Pak? Kumaha nu bobogohanna? Saha heula nu bobogohanna? Lamun nu bobogohan tos nikah jadi pahala. Lamun bobogohan samemeh nikah jadi dosa. Aya teu nu bobogohan saatos nikah jadi dosa? Nya aya oge. Lamun misalkan bobogohanna payunan batur. Bahaya. Teu kenging. Ya, maka dari itu segala sesuatu itu kompleks itu. Hitungannya itu di hadapan Allah itu sangat kompleks. Jelimet bahasa orang mah. Tapi di hadapan Allah mah mudah diurai begitu saja, gitu tah. Fakulat mawazinu, ya. Jadi jamaah sekalian, bobot yang ditimbang itu bukan berat badan kita di dunia, tapi amal-amal kita, kebaikan kita. Di ayat 6 itu kebaikannya. Kalau kebaikannya itu banyak, maka apa yang dia dapatkan? Balasan Allah. Fahuwa, maka dia orang yang melakukan itu timbangannya berat, banyak. Fi aisyatin radiyah, dia mendapatkan aisyah, dia mendapatkan kehidupan radiyah yang dia ridhoi. Aya jalmin anu teu ridho di pasien surga, kinten-kinten aya moal jalmin teu ridho di pasih surga. Moal aya. Tapi kalau misalkan jalmi diajak jalan-jalan, healing, saur sebagian mah, rame resep cenah euy, cenah ka SeaWorld. SeaWorld teh di mana? Di Ancol. Tapi saur sebagian mah henteu abi mah cenah. Aya jami di pasien martabak atoh, tapi sebagian mah henteu abi mah teresep. Aya jami di pasien saur anjeunna mah geulis, tapi saur sebagian mah henteu sabi mah teu geulis. Miss Universe, orang-orang yang berkulit hitam, punten-punten, kan menurut mereka mah cantik luar biasa. Tapi menurut kita ya geulisan istri orang we gitu. Ya gitu. Iya, segala sesuatu kenikmatan yang hadir di dunia itu tidak seluruhnya radiyah. Tidak seluruhnya mutlak. Orang-orang itu seluruhnya merasa ridho. Abi di pasien Alpad ayeuna ku Pak Asep. Masian moal Pak Asep. Siga nama teu acan ridho hatena mah abdi teh kunaon mayaran pajakna. Olina sabaraha, bensinna moal tiasa ku Pertalite. Eta teh ridho hate teh. Kenikmatan dunia mah semua orang mungkin tidak ridho, tapi kenikmatan akhirat tidak mungkin ada orang yang tidak ridho. Semuanya pasti ridho dengan kenikmatan yang Allah beri di akhirat dengan diberikannya surga. Di pasian tak karang ngarat-ngarat 2 hektar. Sebagian orang yang bisa mengolah dan juga menjadikan benefit untuknya, dia senang. Tapi sebagian orang yang tidak mampu mengolahnya ribu dijual akhirnya mah. Kan gitu. Itulah jamaah, kenikmatan di dunia itu enggak semua orang itu mutlak radiyah. Enggak. Mungkin untuk kita radiyah, untuk orang lain enggak gitu. Kadang mambak miwege ribut jeung istri, saur salaki mah, ieu teh enak di dieu teh si mentuh yang di ditu, ribut eta teh. Itulah jamaah, fahuwa fi 'isyatin radiyah. Kalau Allah sudah beri di akhirat kehidupan yang begitu indah, pasti seluruh manusia akan radiyah, akan ridho dengan kenikmatan yang Allah beri. Wa amma, dan adapun man orang-orang khofat
Nah ima kabalikan tinu tadi sakulat mah berat, khofat mah ringan. Mawazinu timbangan kebaikannya. Maksudnya mawazin itu tetap dilihat itu dari timbangan kebaikan. Lamun timbangan kebaikannya ringan, otomatis ini timbangan yang lebih banyaknya itu adalah timbangan yang buruk. Amal-amal buruknya lebih banyak mengalahkan amal kebaikan. Fa ummuhu, maka ibunya, umun teh artosna ibu, Pak. Umi teh ibu. Di sini kenapa Allah menggunakan kata ummu? Fa ummuhu, dan ibunya hawiyatun, kata Allah, neraka hawiyah. Kunaon disebut ummi, enggak disebut fadaruhu atau fabaituhu, tempat kediamannya, tempat tinggalnya. Itu adalah hawiyah, tapi disebut ummu. Umun teh dalam bahasa Arab artinya ibu. Filosofinya apa? Ibu itu adalah tempat pangbalikan ti anak-anakna. Tempat bernaung dari pala putranya, keturunannya, seluruhnya kembali kepada siapa? Ibunya. Mantak lamun misalkan mudik tos teu aya sepuh, komo di lamun tos teu aya mamah, eta teh sok rasa aya nu hilang gitu. Kehilangan. Mantaknya kalau misalkan masih punya orang tua, khususnya ibu, dirawat dengan baik gitu. Fa ummu, ibu itu filosofinya apa? Dia itu memiliki sifat mengayomi. Kalau sudah dipeluk itu sangat erat, tidak mungkin ada orang itu akan berpindah dari ibunya. Begitupun dengan orang-orang yang masuk ke dalam hawiyah, ke dalam neraka, itu akan dipeluk dengan erat oleh neraka. Teh mau bisa ke mana-mana, punten-punten we. Ibadah izin ka pengker ge moal tiasa, dipeluk dengan erat gitu. Maknanya doh. Tempat pengbalikan bernaungnya itu adalah di neraka bagi orang-orang yang khofat mawazinu gitu. Ya, tapi terido. Teu mungkin aya nu ridho dikekepan ku neraka. Aya nu hayong moal aya. Hawiyatun salah satu nama dari neraka. Aya neraka teh neraka jahanam. Aya neraka hawiyah. Aya neraka naon? Neraka wael cenah. Wailul lil musallin. Ta neraka wael bagi jalma-jalma nu salat nu kumaha alladzina hum an salatihim sahun. Eta nu sok lalai kana salatna. Sura Allah gitu. Aya neraka naon deui? Neraka sakor. Masalakakum fi sakor, nah habat anjeun lebet ka sakor ka neraka. Nah seueur nama neraka teh nya. Nah jadi jamaah, jahim pun itu fa innal jahim hil ma'wa. Jahim pun adalah nama dari salah satu neraka. Di sini diungkap ya, hawiyatun wa ma adraka ma hiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aya nu apal teu naon ari mahiyah itu? Mahiyah itu apa maknanya hawiyah? Aya nu apal teu naon maksud dari hawiyah teh? Nu kumaha neraka hawiyah teh? Dijawab di ayat 11, panungtungna panutupna narun hamiyatun. Yang namanya neraka hawiyah itu adalah narun, adalah api di dalamnya, hamiyatun yang begitu panas pisan. Panasnya sakumaha, Pak? Panasnya sakumaha? Panasnya sakumaha. Ini ada salah satu ungkapan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya narukum, kata Nabi, api yang sering kalian dapatkan di dunia, yang suka kalian buat, yang suka kalian manfaatkan, juz'an min sab'ina juz'an min nari jahannama. Maka api yang kalian pakai, yang kalian gunakan di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari api neraka gitu. Jadi api nu urang teh kan 1/70 nah. Kuroko we ge sekarna dikadiekeun, Pak. Aduh. Nya, komo misalkan ku api nu warna biru, da eta api urang keneh nya. Api nu panasna di dunia naon? Matahari. Tah matahari dengan 1/70 ti api neraka hawiyah teh. Sok tong lalawora gitu. Kalau tidak mau terbakar jangan bermain api. Komo deui ieu mah tinggal di dalam api, menetap di dalam api, kokoceakan atuh. Dan luar biasa jamaah, ada sebuah riwayat menyebutkan Nabi itu pernah mendengar sebuah jatuhnya batu, dan terdengar oleh Nabi jatuhnya batu itu cedak. Itu adalah batu yang diturunkan dari atas permukaan tanah dari neraka jahanam, dan baru terdengar menembus titik
bawahnya itu ya, kedalamannya itu setelah 70 tahun. Sakumaha ageungna, sakumaha dalamna eta neraka teh. 70 tahun Pak, jatuhkan batu dari atas neraka, wing, kahandap teh diantosan heula 70 tahun, nembe dugi kahandapna teh Pak. 70 tahun. Orangnya ke kurilingan di dunia ya kuriling sabaraha kali moal aya satahun lah. Lamun ku pesawat gitunya sigana mah teu liren-liren, lamun liren-lirenan mah seep. Ayeuna oge abdi teh acan ka mana-mana di Indonesia tos bade 30 tahun. Ujung seep itu 70 tahun sakumaha jerona eta neraka. Barijeng naon apina itu sampai menyembul-nyembul ke atas, berarti itu bahan bakarnya dengan bahan bakar apa tuh? Dari bawah menyala sampai ke atas 70 tahun. Neraka jahanam, Firaun dan juga Korun CS kroninya di dalam tuh. Itulah jamaah sekalian ya. Jadi narun hamiyatun, api yang begitu sangat panas, melebihi panas yang kita rasakan di bumi dan di dunia. Kitu saurna teh numutkeun Al-Qari'ah mah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan al-wiqayah wal hifadzah kepada kita seluruhnya sehingga kita dijauhkan dari jilatan api neraka. Dilebetkeun ulah ya Allah komo deui dilebetkeun ngangseuna ge ulah dicakeutkeun ge ulah. Mudah-mudahan we urang mah sadayana lebet kasawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Heup cekap heula sakitu panginten, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan hal ini waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin saya ingin menambahkan. Boleh Pak, silahkan.